Oke, nice. Oke. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama gua Zaldi. Gua mahasiswa dari Institut Teknologi Kalimantan, program studi Sistem Informasi. Dan pada kali ini teman-teman, gua bakalan ngejelasin terkait hal yang gua udah lakuin sebelumnya, dimana pada footage sebelumnya gua melakukan sebuah gameplay dari game Valorant, yang dimana kalian lihat sendiri ya, walaupun gua nggak sebegitu jagonya, cuman gua sering kali melakukan berbagai adegan. Contohnya adalah gue bisa ngekill musuh dengan satu hit ya di kepala ataupun headshot, dan istilahnya di komunitas Valorant adalah itu adalah one tap teman-teman, atau kita ngekill musuh dengan satu klik doang dari mouse. Oke, jadi ibarat kayak kita ngincer kepala musuh, we just click with our mouse, tag, and then musuhnya mati, tereng gitu. Nah, jadi pada video kali ini gue bakal ngejelasin terkait sebenarnya gimana sih caranya dari hal yang kita udah lakuin sebelumnya, kayak ngeklik mouse, ngereng ke kepala musuh, and then tiba-tiba musuhnya tuh kayak instant death gitu loh, langsung mati gitu loh, dan kita nggak perlu nungguin waktu yang lama buat nungguin musuhnya mati. Padahal kan kalau kita lihat ya, kalau main game Valorant kan kita pasti bakal butuh jaringan yang bagus, dan kita minimal juga punya spek PC ataupun laptop yang memadai, ya kan? Tapi semua ini tuh terjadi dengan waktu yang singkat. Itu tuh gimana sih sebenarnya tahapannya? Nah, pada kali ini gue akan menjelaskan itu semua, dan semua itu tidak semudah yang kita bayangkan teman-teman. Masih ada berbagai tahapan yang belum kita ketahui dan sangat penting dalam menjalaninya. Jadi di sini gue pakai mouse, yaitu mouse Logitech G Pro Superlight, yang dimana ini mouse yang cukup responsif lah ya istilahnya, cocok buat main game FPS, bahkan juga kliknya juga gue suka. Ini dia clicky banget kalau ditekan. Nah, ini adalah mouse yang sesuai buat gue, dan kita akan bahas terkait mouse ini teman-teman. Nah, jadi ketika kita ngeklik mouse ini teman-teman, di Logitech ini, nah sebenarnya ya semua ini tuh teman-teman ini tergantung sama jenis software teman-teman. Oke. Nah, jadi ketika gue menekan tombol kiri mouse ya, sebenarnya teman-teman, waktu kita ngeklik tombol kiri ini sekali, yang pertama kali kerja itu tuh bukan ping, tetapi yang paling pertama bekerja adalah software itu sendiri teman-teman, yang dimana software itu adalah Valorant. Oke, yang sedang kita bahas sekarang. Jadi tombol klik kiri ini itu tuh diterjemahkan ke berbagai function di software tertentu teman-teman. Contohnya nih di Valorant, misalkan gue neken klik kiri di mana ya, mungkin di logo tas ini, mungkin gue tekannya ini, gue tekan klik kiri, ini akan mengarah ke koleksi senjata gue ataupun skin-skin yang gue punya. Oke. Nah, kita coba hal yang serupa, kita neken tombol klik kiri juga tapi di tempat yang berbeda. Misalkan gue nempatin tombol mouse gue di bagian play, dan gue klik, dan dia bakal mengarah ke lobby. Oke. Jadi kita dapat simpulkan bahwa semua terjemahan ataupun fungsi dari klik kiri ini itu semua bergantung dengan software yang kita gunakan. Oke. Yang dimana pada case ini adalah Valorant, jadi semuanya akan memiliki arti yang berbeda. Nah, pada saat gue bermain game tadi di in game istilahnya, ketika gue menekan tombol klik kiri teman-teman, tombol klik kiri ini otomatis akan diterjemahkan untuk menembak senjata istilahnya. Oke. Tapi otomatis semua itu bisa diubah lagi dengan key binding ya. Itu semua menyesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Tetapi pada umumnya ya setiap orang pasti bakal pakai klik kiri buat nembak. Oke. Nah, tombol klik kiri itu kita pakai buat nembak di in game-nya Valorant. Oke. Nah, kita udah paham nih terkait fungsi dari klik kiri di software ini nih. Tapi sebenarnya software Valorant ini tuh cuman bagian depannya doang teman-teman, atau istilahnya cuman bagian front end. Jadi aplikasi di Valorant ini ya, atau software Valorant ini, dia cuman semacam kayak minta request teman-teman. Ibarat kita minta request, aku request nih, aku pengen tembak dengan tombol klik kiri. Nah, yang ngasih jawabannya adalah server di Riot itu sendiri teman-teman, Riot Games. Nah, tapi sebelum Riot Games itu ngasih informasi tersebut ke internet ya, tapi masih ada satu komponen lagi teman-teman yang masih bekerja, dan ini penting banget guys. Oke. So, gue bakalan kenalin kalian sama satu
hal yang sering banget dipakai di setiap device, yaitu adalah operating system. Ya, jadi operating system ini adalah sebuah sistem yang mengatur sebuah perjalanan pada sebuah sistem, teman-teman. Contohnya pada HP, bahkan HP pun ada OS-nya juga. HP ada OS-nya, ataupun laptop yang sedang gua pakai, ataupun PC, dan bahkan TV pun, smart TV itu ada OS-nya, teman-teman. Jadi kalau kita bisa bilang ya teman-teman ya, kita analogikan dalam sebuah tumbuhan, anggap aja ada pohon besar yang memiliki berbagai ranting ya. OS ini adalah bagian akarnya, teman-teman ya. Kalau misalkan pohon ini nggak ada akarnya, otomatis batangnya tuh nggak bakal tumbuh, rantingnya nggak bakal tumbuh. Oke, supaya semua itu tumbuh, batangnya tumbuh, rantingnya tumbuh, of course yang paling penting ada di akarnya. Kalau nggak ada akarnya, semua nggak bakal bisa berjalan, semua nggak bakal bisa tumbuh. Dan kisah sama kayak di laptop gua, kalau nggak ada OS, semua software yang gua punya kayak Premiere Pro, Valorant ataupun OS lainnya itu nggak bakal bisa dijalanin, teman-teman. Jadi kita bisa ketahui bahwa operating system itu sangatlah penting dalam menjalankan sebuah perangkat ya. Nah, OS yang gue pakai adalah Windows, yang dimana gue pakai Windows 11, teman-teman. Ini cukup mudah dipahami ya untuk UI-nya, OS-nya. Jadi gue menggunakan OS yaitu Windows 11, teman-teman. Nah, GPU ini adalah paling ya istilahnya ya, kalau kita tahu RTX lah. Pasti orang-orang pada mau RTX dong. Karena kenapa? Karena display yang diberikan oleh VGA VGA RTX ini sangat-sangat wah gila, teman-teman, sistemnya, powernya. Oke. Jadi GPU ini itu berfungsi untuk merender sebuah tampilan. Oke. Jadi semua efek cahaya ataupun bayangan, animasi, bahkan kayak tampilan ini nih, Google yang kalian lihat sekarang ini semua tuh yang kerja adalah GPU, teman-teman. Kalau kalian misalkan dilihat ya, kita anggap aja kita main game AAA, contohnya kayak kita main apa ya istilahnya, The Last of Us, mungkin The Last of Us 2, yang dimana tuh memiliki grafik yang cukup berat ya, ataupun grafik yang realistis, otomatis GPU bakalan makan lebih banyak kinerja, teman-teman. Dan semakin bagus GPU kalian, maka kalian bisa mengakses grafik yang lebih tinggi lagi. Kalian bisa mengakses grafik high ataupun ekstrim bahkan. Makanya orang-orang kayak kepengen banget nih punya VGA yang bagus banget. Contohnya kayak RTX ini, teman-teman. Yang dimana yang paling bagus adalah RTX 50 series, teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin tadi kan awalnya kan kita ngira kayak kita ngeklik terus itu semua bergantung sama ping. Padahal hasilnya enggak. Itu masih melalui tahap dari pengelolaan di komputer kita. Nah, setelah dikelola dengan panjang sekali itu oleh komputer kita masing-masing, teman-teman, barulah dia masuk ke tahap jaringan, teman-teman. Nah, jadi anggap aja alurnya kayak gini. Pertama dari animasi PC, terus ke router, terus internet, barulah sampai ke Riot server ataupun di servernya Riot Games, teman-teman. Kayak gini. Anggap aja analogi kayak teman-teman ya. Dari PC dia wifi yang mengarah ke ISP, dan dari ISP ini akan mengantar ke servernya di Riot Games gitu, teman-teman. Nah, lalu untuk ping ya. Siapa sih yang nggak familiar sama istilah ping gitu loh? Ping ini istilahnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke server dan balik juga ke PC kita lagi. Misalkan nih, kita lakuin sebuah aksi ya. Kita melakukan tembakan ke musuh ya dari PC kita. Nah, aksi ini, teman-teman, itu pertama kali itu harus diantarkan dulu ke server, dan setelah sampai di server dia akan kembali lagi ke PC kita untuk memberikan notifikasi. Nah, ping, semakin kecil ping kita, maka semakin cepat pula notifikasi tersebut akan disampaikan ke PC kita lagi, teman-teman. Nah, setelah tadi gue ngebahas terkait jaringan dan segala macam, kita ngebahas terkait data centernya dari Valorant itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, data center ini sebenarnya adalah rumah bagi sebuah server yang kerja tanpa berhenti, teman-teman. Jadi di dalam data center ini dia tuh memiliki berbagai komponen. Contohnya kayak ada UPS, terus ada generator listrik, ataupun juga internet cadangan kalau misalkan ada bermasalah dengan internet. Lalu juga berbagai sistem keamanan supaya kita terhindar dari berbagai ancaman di internet. Serta semua sistem ini dibuat supaya mereka ini nggak pernah berhenti bekerja. Ya kalau dia berhenti, otomatis
player juga bakal terhambat saat bermain dong. Setelah tadi kayak dari kita udah ngebahas terkait kita ngeklik tombol klik kiri di mouse, terus semua dikelola oleh perangkat di PC kita, baru dikirim lalu ke jaringan dan akhirnya sampai di data center, semua dikelola di sini. Dan dari data center ini dia mengirimkan kembali ke PC kita teman-teman. Dan ping adalah salah satu faktor yang menentukan seberapa cepat informasi tersebut dikirimkan kembali ke perangkat kita masing teman-teman. Oke. Nah, seperti itulah kurang lebih tahapannya. Oke. Jadi pertama itu mengirimkan request dulu, di mana yang paling pertama kerja adalah software. Software menerjemahkan tombol klik kiri kita sebagai aksi untuk nembak musuh. Setelah itu, semua akan dikelola oleh perangkat kita dari OS dulu pertama, dari operating system, baru masuk ke ranah hardware, dan setelah itu masuk ke jaringan, ya, dimana jaringan akan mengantarkan informasi tersebut ke server. Dan setelah sampai di server akan mengelola hal tersebut semua dan mengantar kembali ke PC kita lagi teman-teman. Oke, setelah melalui berbagai tahap tersebut. Nah teman-teman, oke, jadi dari satu klik mouse tadi kita bisa tahu bahwa kayak game online ini tuh bukan cuma sekedar aplikasi teman-teman, atau bukan sebuah software doang teman-teman. Jadi dibalik sebuah game yang istilahnya imersif kayak gini ya, itu tuh masih ada beberapa kinerja yang dilakukan oleh sebuah sistem, mana kayak contohnya adalah software, operating system, hardware, networking, data center, sama storage juga teman-teman. Dan komponen itu dia saling berkaitan antara satu sama lain. Nah, kalau misalkan satu komponen itu nggak bekerja, otomatis semua yang kita lakukan dari awal itu nggak akan bisa tercapai endingnya teman-teman, atau nggak bakal tersampaikan kembali informasinya kalau kita lagi teman-teman. Jadi saat kita bermain Valorant dan dan anggap aja kita ngelakuin satu aksi headshot ya teman-teman ya. Jadi ada berapa tuh? Ada berbagai ribuan perangkat ya sebenarnya yang bekerja dalam tahapan ini. Oke. Mulai dari perhitungannya, lalu juga logikanya, dan ketika gua ngeklik kayak gini, ya. Tuh, langsung mati, oke. Itu ya teman-teman ya, istilahnya one tap teman-teman. Ya. Jadi sistem pertama melalui software, lalu dari OS juga bekerja, and then mulai dari masuk perangkat hardware, setelah itu dikirim oleh jaringan, masuk ke data center, and then data center mengirimkan kembali ke PC kita teman-teman. Dan ini semua ya, coba deh kalian hitung deh, dari gua ngeklik tombol klik kiri ini teman-teman ya, gua ngeklik tombol ini dan tiba-tiba langsung mati tuh. Wah, itu jedanya tuh bahkan gua nggak bisa bedain dengan mata gua sendiri. Oke. So mungkin itu yang bisa saya jelasin ya teman-teman, terkait bagaimana tahapannya dari kita melakukan headshot ke musuh dengan waktu yang cukup singkat teman-teman. Oke. Sebelumnya aku minta maaf kalau ada salah kata, dan terima kasih yang sudah menonton. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Dadah.